Halo semuanya, nama saya Wildan Zaki Arhab, NPM 208210020 dari Prodi Agroteknologi kelas A2 Universitas Medan Area. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana bisnis saya. Yang pertama ada ide bisnis. Beberapa ide bisnis yang ingin saya lakukan yaitu bisnis tanaman hias dan bisnis pupuk. Bagian kedua ada kegiatan utama yaitu adalah penjualan. Bagian ketiga ada penambahan omset usaha. Adapun cara penambahan omset usaha yaitu mengutamakan kualitas dan inovasi produk, memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, melakukan promosi, dan membuka cabang di daerah lain. Bagian keempat ada cara mengelola keuangan usaha. Yang pertama, membedakan keuangan usaha dengan uang pribadi. Dengan memisahkan keuangan pribadi dan usaha, maka akan dapat terlihat kinerja usaha sudah efektif atau belum. Dengan melakukan pemisahan keuangan, maka bisnis yang dijalani sudah menandakan profesionalnya bisnis itu sendiri. Kedua, membuat rencana pengeluaran atau penggunaan uang. Dengan melakukan rencana penggunaan uang, maka pada saat bisnis berjalan, pengelolaan keuangan usaha dapat berjalan dengan lancar. Pemilik sudah memiliki rencana besar kecilnya dana yang akan dikeluarkan. Yang ketiga, memiliki catatan keuangan. Melakukan transaksi jual beli harus memiliki catatan yang jelas agar performa usaha yang dijalani dapat terlihat dengan mudah. Keempat, menyisihkan keuangan khusus untuk dana darurat. Dana darurat dapat dipakai jika terjadi keadaan darurat. Jadi pemilik usaha tidak perlu khawatir jika sewaktu-waktu terjadi keadaan darurat pada bisnis yang dijalani. Bagian kelima ada core bisnis. Yang pertama, produksi tanaman hias. Usaha yang saya jalani adalah bisnis tanaman hias, maka yang menjadi core bisnisnya adalah kegiatan produksi tanaman hias tersebut dan jual beli. Dimulai dari pembibitan sampai dengan pemupukan dan juga melakukan perawatan yang baik. Yang kedua ada produksi pupuk. Tanaman dikatakan subur jika tanahnya memiliki unsur hara yang cukup. Dengan menjual pupuk, maka pelanggan yang membeli tanaman tidak perlu kesusahan mencari toko pupuk lagi. Bagian keenam ada tim usaha. Adapun cara untuk mempersiapkan tim yang tangguh yaitu 1. Memilih anggota yang berkualitas. Memilih anggota seperti tim leader yang memiliki jiwa kepemimpinan, tim manajemen dengan pandangan bisnis yang luas dan memiliki ide kreatif, tim pelaksana yang memiliki keahlian dan pengetahuan terhadap bisnis, dan tim marketing yang dapat mempromosikan bisnis dengan strategi yang tepat. Kedua, menentukan tujuan bersama. Jadi sebelum memulai pekerjaan, semua anggota tim harus mengetahui apa tujuan yang ingin dicapai. Dengan menentukan tujuan bersama, maka seluruh anggota tim dapat lebih bertanggung jawab dan dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ketiga, menentukan peran masing-masing anggota tim. Sebagai pemilik bisnis, harus mengetahui skill dan pola pikir dari masing-masing anggota tim. Dengan begitu, maka lebih mudah untuk menentukan peran dari seluruh anggota tim. Maka pekerjaan dilakukan dapat dikerjakan secara efisien. Yang keempat, menciptakan rasa kekeluargaan. Tidak membeda-bedakan anggota tim adalah cara untuk menciptakan rasa saling percaya dan kebersamaan layaknya sebuah keluarga. Dengan mendorong anggota tim untuk saling peduli dan bekerjasama demi tujuan bersama, sangat berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan yang dilakukan. Di sini ada tabel rencana kerja, terdiri dari kegiatan, dimulai, waktu akhirnya, biaya, evaluasi, dan status kegiatan. Dapat dilihat langsung di layar. Kemudian ada rancangan kerja. Pada pukul 6 pagi sampai pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, toko dibuka dan langsung melakukan kegiatan penyiraman tanaman. Pada pukul 7 sampai 8 waktu Indonesia Barat, membersihkan pot tanaman agar terlihat rapi. Kemudian pukul 12 siang sampai pukul 13:30 waktu Indonesia Barat itu istirahat untuk makan siang, dan bagi yang Islam bisa juga untuk waktu sholat zuhur. Pada pukul 13:30 sampai 16 waktu Indonesia Barat, toko kembali dibuka dan melayani kegiatan jual beli seperti biasa. Pada pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat, membersihkan toko dan menyiram tanaman. Kemudian karyawan boleh pulang ke rumahnya masing-masing. SOP standar operasional prosedur. Adapun SOP yang saya terapkan yaitu yang pertama, setiap karyawan yang bertugas wajib menggunakan seragam yang telah diberikan agar selalu kegiatan kompak. Yang kedua, wajib menjaga kebersihan. Ketiga, hanya diperbolehkan menggunakan sepatu. Keempat, bersikap ramah kepada pelanggan. Dan kelima, jika melanggar aturan yang berlaku, maka karyawan dapat diberikan sanksi.
Ini adalah gambar screenshot dari promosi saya di status WhatsApp saya. Baiklah, sekian penjelasan rencana bisnis dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.